semua. Baik. Apa kabar kalian hari ini? Baik. Baik semua ya. Semoga kalian tetap sehat dan selalu dapat menerima pelajaran dari Bapak Ibu yang ada di sekolah ini dengan baik. Amin. Selanjutnya sebelum mulai pelajaran, Bapak akan terlebih dahulu mengabsen kehadiran kalian ya. Riko Purnama, Rindiani, yang hadir semua ya. Pertahankan terus kehadiran kalian. Bapak senang kalian begitu senang, antusias dalam pelajaran PKN ini sehingga kehadiran kalian 100%. Selanjutnya untuk membangkitkan semangat kalian, gairah dalam belajar, sekaligus meningkatkan rasa nasionalisme kalian, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Maju Tak Gentar. Hitungan kedua yang lalu kita telah membahas tentang suprastruktur dan infrastruktur politik. Apakah kalian masih mengingatnya? Ingat. Baik, jika kalian masih mengingatnya, Bapak ingin tahu sebutkan organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas tentang kewenangan lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Silakan, seperti yang tercantum di layar ini. Kalian simak tayangan berikut ini ya. Tenaga TV dan juga pembaca Tagara ID, apa kabarnya? Senang sekali saya Kori Olivia bisa kembali menemani Anda. Ya, itulah tayangan videonya ya. Selanjutnya saya akan mempertegas materi tentang kewenangan lembaga negara itu. Materi kita adalah lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Kalian bisa dilihat, terlihat nggak kalian? Selanjutnya, di sini ada susunan lembaga-lembaga Republik Indonesia sebelum dan sesudah amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bisa? Dari kedua tayangan tadi, silakan kalian diskusikan. Dan Bapak akan membuat 6 kelompok karena kalian itu ada 6 ya, sesuai dengan urutannya. Urutan nomor absen 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Kelompok pertama. Urutan selanjutnya nomor 7 dan seterusnya akan memiliki 1, 2, 3, 4, 5, 6 seperti itu. Silakan dibuat ya, 6 kelompok kecil-kecil ya, silakan dibuat. Tema yang kita ambil, mengapa seorang presiden itu seperti tayangan tadi bisa diberhentikan ya di dalam masa jabatannya. Silakan kalian diskusikan ya. Mengapa seorang presiden itu bisa diberhentikan di tengah masa jabatannya ya? Silakan diskusikan. Anak-anak, waktu diskusi kita telah selesai ya. Silakan masing-masing perwakilan hasil diskusinya.
Bapak tunjuk dari Komisi Yudisial. Silakan Komisi Yudisial. Dari kelompok kami yaitu Komisi Yudisial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengangkat Presiden dan diberhentikan di tengah masa jabatannya. Menurut UUD 1945, salah lembaga tinggi di negara kita adalah MPR. MPR adalah lembaga legislatif bicameral yang merupakan salah satu. Kalian ada yang aktif di konsentrasi dari bubar, kita adakan ice breaking. Ice breakingnya adalah dengan tepuk semangat. Ya, kita mulai. Tepuk semangat. Ice breaking ini adalah untuk ya kalian relax, jangan ngawur. Masa KKN terakhirnya apa tadi itu? Polusi ya. Sudah ada relaksasi sebentar, ya kalian itu fresh lagi ya. Selanjutnya karena kelompok Komisi Yudisial sudah menyampaikan hasil diskusi. Karena kelompok Komisi Yudisial sudah menyampaikan hasil diskusinya, silakan untuk kelompok lain. Ya, silakan. Dari kelompok mana? Mahkamah Agung. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan waktu yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Semoga dapat penilaian positif dari teman-teman dan kelompok lain dan juga dari Bapak Guru. Dalam sistem ketatanegaraan kita telah menjadi perubahan yang mendasar, yaitu perubahan dari pemilihan seorang presiden yang sebelumnya melalui MPR sebagai lembaga tertinggi negara menjadi pemilihan langsung oleh rakyat. Konsekuensinya MPR adalah sebagai lembaga tertinggi yang bisa mengangkat dan memberhentikan seorang presiden. Namun demikian tidak juga berarti seorang presiden yang telah melakukan undang-undang tidak dapat dijatuhkan atau diberhentikan. Menurut amandemen UUD tahun 1945 yang dipertegas dalam pasal 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, dan DPD dan perwakilan rakyat daerah, bahwa MPR sebagai lembaga tinggi negara yang anggotanya terdiri atas seluruh anggota DPR dan DPD bisa memberhentikan presiden manakala secara hukum, secara sah dan meyakinkan telah melanggar konstitusi sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Konstitusi, maka MPR dapat memberhentikan presiden. Dalam kasus Presiden Abdurrahman Wahid terdapat perbedaan di mana kedudukan MPR waktu itu merupakan lembaga tertinggi negara di mana pemilihan presiden dilakukan melalui anggota MPR, yaitu melalui suara terbanyak dan harus dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah MPR. Sehingga apabila presiden dalam melanggar 45 dengan jabatannya melalui sidang istimewa MPR. Demikianlah hasil diskusi dari kelompok 5. Penting dan saran kami menyampaikan pemahaman yang lebih banyak lagi tentang materi tersebut. Terima kasih. Apakah di antara yang ingin jadi presiden, punya cita dari presiden? Ya, semoga saya menjadi presiden. Ada ya? Ya, setiap orang itu boleh menjadi presiden ya, asalkan memenuhi syarat-syaratnya. Boleh, karena diatur oleh undang-undang. Anak-anak berhubung waktunya sudah habis ya,
Silakan kalian simpulkan hasil diskusinya. Ada yang mau menyimpulkan? Silakan. Ya, silakan. Yosi. Ada lembaga tinggi negara yang tidak bisa serta-merta dapat memberhentikan presiden dan atau wakil presiden. Hal ini sebagai konsekuensi dari amandemen Undang-Undang Dasar 1945 tentang hak dan wewenang dari MPR. Namun itu bukan berarti presiden tidak bisa dijatuhkan atau diberhentikan oleh DPR. Bila mana DPR mengajukan usulan pemberhentian presiden dengan disebabkan oleh adanya putusan dari Mahkamah konstitusi yang menyatakan telah terjadinya penyalahgunaan wewenang dan sebagainya, maka MPR dapat melaksanakan sidang istimewa. Selanjutnya, usulan pemberhentian itu disetujui oleh dua-dua tiga peserta yang hadir, maka secara hukum dapat memberhentikan jabatan seorang presiden. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tangan ya. Dalam sistem ketatanegaraan kita memang benar masa jabatan lembaga-lembaga negara itu diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam prakteknya ya, keberadaan lembaga-lembaga negara tersebut mengalami perubahan setelah adanya amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang dimulai setelah adanya tragedi kerusuhan tahun 98 ya. Amandemen pertama itu terjadi pada tahun 1999. Seperti kalian hasil diskusi kalian tadi itu saya koreksi ya. Amandemen itu bukan tahun 1998, tapi 1999 ya amandemen itu. 98 itu terjadi kerusuhannya yang berbuntut dengan lengsernya Presiden Soeharto ya, digantikan oleh Wakil Presiden Bapak Profesor Dr. B.J. Habibie waktu itu. Diadakannya pemilu ya, pemilu secara langsung ya. Anak-anak sekalian, dengan selesainya pembahasan tentang lembaga-lembaga negara kali ini, mudah-mudahan kalian bisa lebih memahami lagi tentang fungsi dan kewenangan dari lembaga-lembaga negara yang ada di negara kita. Minggu depan kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang partisipasi. Kita akan membahas materi yang baru, yaitu tentang partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Selanjutnya Bapak ingin tahu sampai sejauh mana kalian menguasai materi yang telah kalian pelajari hari ini ya, yaitu Bapak akan memberikan tes tertulis dan silakan kalian mengisinya lewat Google Form ya, Google Form yang Bapak kirimkan nanti ya. Selanjutnya Bapak ingin bertanya, apakah kalian senang pelajaran hari ini? Saya harap kalian menyenangi dan bisa memahami ya pelajaran hari ini sehingga dapat menerangkan dan dapat menjelaskan kepada teman-teman kalian yang belum memahami tentang kewenangan dari lembaga-lembaga negara Republik Indonesia. Anak-anak, waktunya tinggal sedikit lagi ya pembelajaran kita hari ini. Untuk menutup kegiatan hari ini, silakan ketua kelas memimpin doanya ya, memimpin doanya. Silakan. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dalam hati dimulai. Selesai. Alhamdulillah. Amin.